Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan atas berkat yang ajaib yang kita boleh rasakan hingga di pagi hari ini. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada. Semangat pagi, mari kita sambut berkat pagi hari ini sepanjang hari ini dengan berkat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah renungan pagi atau renungan harian kita di pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. Dan pujian yang akan kita nyanyikan pada saat ini, saya ajak saudara-saudara mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 410, Kidung Jemaat nomor 410 dengan judul Tenanglah Kini Hatiku. Mari kita puji dengan bersemangat, puji nama Tuhan dengan penuh semangat. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam kami tidur. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan semuanya terjadi karena kuasa Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan untuk hari ini. Baiklah kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah pekabaran firman Tuhan di hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita di hari ini dengan judul Belajar dengan doa yang sungguh-sungguh. Belajar dengan doa yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kalau kita melihat judul kita hari ini luar biasa. Ini kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan untuk melatih doa dengan sungguh-sungguh kita perlu belajar. Ayat inti kita untuk hari ini Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sekali lagi, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Jika kita melihat ayat kita hari ini, tentu kita akan memahami, kita mengerti pada saat ini bahwa semua cerita pengalaman di dalam kitab suci, kitab kita yang kudus itu adalah pengalaman untuk memberikan kita pengharapan. Untuk di sanalah kita berpegang teguh. Mereka yang tidak mau menerima kebenaran Alkitab yang terang, jelas, dan tajam, senantiasa mencari cerita-cerita dongeng yang akan mendiamkan hati nurani. Semakin kurang rohani,
kurang penyangkalan diri dan merendahkan doktrin-doktrin yang dikemukakan, semakin besar kesukaan dengan mana mereka diterima. Orang-orang ini merendahkan kuasa intelektual untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Oleh karena kesombongannya, mereka tidak perlu menyelidiki Alkitab dengan jiwa yang menyesal dan doa yang sungguh-sungguh memohon tuntunan ilahi. Mereka tidak mempunyai perisai untuk menangkis penipuan. Iblis siap sedia memenuhi keinginan-keinginan hati dan menyembunyikan penipuannya itu di tempat kebenaran. Semua yang melalaikan firman Allah mempelajari kenyamanan dan politik agar mereka tidak mempunyai perbedaan dengan dunia ini, agar dibiarkan menerima bidat atau ajaran yang sesat, yang terkutuk gantinya kebenaran agama. Setiap bentuk kesalahan yang dapat dipikirkan akan diterima oleh mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran. Ia yang memandang ngeri suatu penipuan akan dengan mudah menerima yang lain. Rasul Paulus berbicara mengenai sekelompok orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ia menyatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. 2 Tesalonika 2 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Itu kata Rasul Paulus. Dengan amaran seperti itu, di hadapan kita, kita perlu waspada mengenai doktrin-doktrin yang kita terima. Di antara yang paling ampuh dari agen-agen penipu besar itu ialah ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mujizat-mujizat palsu spiritisme. Dengan menyamar sebagai malaikat terang, setan menyebar jaringnya di tempat yang paling sedikit dicurigai. Seandainya saja orang mempelajari buku Allah dengan doa yang sungguh-sungguh agar mereka bisa mengerti, mereka tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Tetapi oleh karena mereka menolak kebenaran itu, mereka jatuh menjadi mangsa penipuan. Kesalahan berbahaya lainnya ialah doktrin yang menyangkal keilahian Kristus, yang menyatakan bahwa dia tidak ada sebelum kedatangannya ke dunia ini. Teori ini diterima dengan senang oleh sekelompok orang yang mengatakan mereka percaya Alkitab, namun secara langsung bertentangan dengan pernyataan juru selamat yang paling jelas mengenai hubungannya dengan Bapa itu, mengenai tabiat ilahinya, dan mengenai kehadirannya di atas dunia ini. Saudaraku yang kekasih, kita membutuhkan doa yang sungguh-sungguh setiap hari. Kita sudah dengarkan pelajaran di hari-hari yang lalu bahwa berdoa itu harus menjadi nafas hidup. Kita tidak hanya berdoa pada waktu kita berdoa saja. Atau kita tidak perlu melakukan apa-apa, kita berdoa saja, itu pun tidak boleh. Kita tetap dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Tetapi hubungkanlah hati kita, hati saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara sementara bekerja, saudara tidak sementara berdoa. Tetapi pada waktu kita bekerja, hati kita selalu angkat kepada Tuhan. Mungkin di dalam hati kita nyanyikan sebuah lagu pujian di saat itu. Dan itu sangat penting, doa sangat penting. Renungan kita hari ini katakan bahwa untuk belajar Alkitab pun doa sangat penting. Kita tidak mampu mengerti Alkitab kecuali kita berdoa sungguh-sungguh. Mengapa di atas dunia ini begitu banyak sekali perbedaan terkait dengan belajar Alkitab? Ada lebih 30.000 denominasi Protestan di dunia ini. Dan masing-masing mempertahankan pengertiannya sendiri-sendiri. Persepsi masing-masing. Kenapa? Karena persepsi kita berbeda terkait belajar Alkitab. Padahal roh yang sama mengilhami Alkitab itu. Saya sendiri sebagai pendeta tidak bisa katakan bahwa ajaran yang saya ajarkan itu saya harus paksa kepada saudara-saudara. Demikian pula dengan saudara-saudara atau hamba Tuhan yang lainnya. Kita punya keyakinan pribadi masing-masing apa yang kita pelajari. Tetapi dasar perenungan kita pada hari ini adalah kalau belajar Alkitab, berdoalah dengan sungguh-sungguh.
Agar kiranya Roh Kudus yang telah menerangi para penulis Alkitab mengilhami mereka dengan Roh Kudus itu, maka kiranya akan mengilhami kita juga. Sehingga pada waktu kita belajar Alkitab, ada mungkin yang berbeda dengan sahabat kita, dengan orang lain ya, di sekitar kita. Tetapi oleh karena kita diterangi dengan roh yang sama, maka suatu saat pengertian, persepsi kita terhadap belajar Alkitab itu akan sama. Sekali lagi saudara-saudara, bacaan Alkitab, cerita Alkitab, nubuatan di dalam Alkitab, sejarah di dalam Alkitab yang kita pelajari, itu merupakan suatu pengalaman yang sudah lewat, tetapi menjadi suatu pelajaran untuk kita di masa ini. Untuk belajar firman Tuhan, kita perlu doa yang tekun, doa yang sungguh-sungguh agar kita dapat mengerti pekabaran firman Tuhan. Hari ini jangan lupa, kalau saudara baca Alkitab, jangan lupa untuk berdoa dan bangun hubungan terus dengan Tuhan sepanjang hari ini. Adalah doa saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama di pagi hari ini. Dan kita akan segera menutup ibadah renungan pagi kita atau renungan harian kita di pagi hari ini. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 410 pada baitnya yang kedua. Lagu ini dengan judul Tenanglah Kini Hatiku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan untuk hari ini. Kami boleh dikuatkan. Kami perlu berdoa oleh karena setiap keperluan hidup kami. Tetapi kami juga perlu berdoa dengan sungguh-sungguh pada waktu kami belajar akan firman Tuhan. Mungkin kami banyak kesibukan, tapi tuntun kami Tuhan, agar setiap hari kami punya waktu untuk belajar akan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami, memberikan kami motivasi untuk datang setia mendengarkan firman Tuhan hari lepas hari. Bapa di surga, berkatilah kami sepanjang hari ini di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, pelihara kami. Hamba-Mu berdoa khusus untuk keluarga Butar-Butar Sitorus yang berada di Jalan Baru, Timika. Tuhan memberkati keluarga ini. Oleh karena pandemi corona yang mewabah, maka Bapak yang bekerja di Tembagapura harus terpisah dengan istri dan anak-anak yang ada di kota Timika. Tetapi Tuhan akan pelihara. Berkati Bapak, berikan Bapak kekuatan kesehatan. Berkati Ibu dan juga anak-anak yang di rumah. Tuhan memberkati Ucok dan Cynthia. Anak-anak ini mereka boleh di dalam kebaikan Tuhan mencari akan firman Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Berkati juga Ibu Tiomas. Biarlah dia dapat hikmat terus dari surga, agar dengan demikian itu dapat menjadi berkat, kekuatan di dalam kehidupannya. Hamba juga berdoa untuk anak-anak SD umur 11 sampai 12 tahun, kelompok sepak bola dari Kabupaten Supiori, yang telah mendapatkan juara 1 dalam lomba sepak bola setanah Papua untuk tingkat SD. Tetapi mereka telah terjebak oleh karena corona ini
di Jayapura. Tuhan pelihara mereka selama ada di sini. Mungkin ada yang sedih karena terpisah dari orang tua, tapi Allah turut memberkati. Hamba berdoa khusus untuk Spaniel Yona Am Samsum yang menjadi manajer dari klub sepak bola ini. Tuhan memberkati, berikan hikmat dan akal budi. Orang tua daripada semua pemain berada di Supiori atau di mana saja berada, Tuhan juga memberkati. Hamba juga berdoa untuk Derek Mansoben, Saudari Novita Wasanggai, Saudari Sriwai Dore, dan juga Saudara Abraham Ayakeding. Di dalam problema kehidupan mereka, tantangan-tantangan mereka, tetapi biarlah kiranya selalu ada sukacita dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Hamba juga berdoa untuk istri dan kedua anak hamba yang ada di Manado, kakak Emily dan adik Esther Lee. Oleh karena wabah ini kami harus terpisah. Hambamu di Jayapura, di Sentani, istri anak-anak ada di Manado. Tuhan memberkati mereka. Walau kami terpisah, tapi cinta kasih Allah menuntun mereka. Berkati orang tua kami di Tobelo, di Manado, atau di mana saja berada. Tuhan memberkati. Berkati juga semua pendengar, orang tua, kakak beradik, keluarga, anak-anak, di mana saja berada. Tuhan pelihara kami semua. Bapa, inilah doa kami. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Hambamu di sini, semua pendengar di mana berada. Biarlah berkat Allah buka hati kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Apabila saudara-saudara berhari ulang tahun pada hari-hari yang akan datang, saudara-saudara juga dapat mengirim pesan, apakah WA atau inbox messenger, atau juga komentar di kolom komentar di channel YouTube ini, agar saya juga akan mendoakan. Daftar nama saudara-saudara yang sudah kita doakan tertera di dalam doa harian saya, dan saya akan berupaya untuk mendoakan saudara-saudara. Jika daftar nama yang lain sudah kita doakan, kita akan ulangi dari daftar nama yang awal lagi, sehingga kita semua turut didoakan. Jangan lupa, doakan juga saya Pendeta Mikael Bawengan, Ketua Klasis di Sentani Timur, Ketua Klasis Gereja Advent di Sentani Timur. Saudara-saudara juga doakan saya agar saya juga dapat terus menjadi berkat bagi saudara-saudara melalui audio renungan harian ini. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Shalom.